Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khairin. Wa kaifa anta ya Ustaz? Bi khairin walhamdulillah. Apa kabar MI Al-Muhajirin hari ini? Luar biasa, bersemangat, alhamdulillah. Sekali lagi, apa kabar MI Al-Muhajirin pada pagi hari ini? Bersemangat, luar biasa, alhamdulillah. Baik, senang rasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga Pak Alfi bisa datang ke madrasah yang kita cintai dan kita banggakan ini. Dan kalian juga Allah berikan kesehatan sehingga bisa berjalan dari rumah dengan baik dan tiba di kelas yang kita cintai ini. Hari ini insya Allah kita sama-sama akan mengenal, mendengarkan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah apa? Nabi Nuh alaihi salam. Kisah apa? Nabi Nuh alaihi salam. Tapi Pak Alfi mau cerita dulu. Tadi pas Pak Alfi berangkat di jalan, kan beberapa hari ini hujan terus ya. Ada genangan-genangan air. Pak Alfi jalan di pinggir. Ada mobil, nak. Enggak ngelihat ada genangan air, terus dia lewat. Weng, akhirnya kena celananya Pak Alfi. Ya, Pak Alfi hanya bisa sabar, masa teriak-teriak. Ya. Sabar, kesabaran. Itulah salah satu sifatnya Nabi Nuh alaihi salam. Penasaran? Yuk, kita mulai mendengarkan kisah Nabi Nuh alaihi salam. MI Al-Muhajirin, murid-murid yang Pak Alfi banggakan, melalui buku Akidah Akhlak yang sama-sama sudah kita pegang ini, kita masuk ke pembahasan Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ya. Keturunan itu bisa disebut masih keluarga. Misalnya, Pak Alfi keturunan Wakil Presiden kita saat ini, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bangga sekali, keturunan orang soleh, orang baik, kiai, berilmu. Nah, ini Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 Nabi Adam alaihi salam. Yang nabi-nabinya kita tahu, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan selanjutnya nanti kita bahas di tema yang lain. Sekarang kita ke kisah Nabi Nuh. Sebelumnya, nak, kenapa sih kita harus belajar kisah Nabi Nuh? Tujuannya yang pertama, agar kalian tahu kisah Nabi Nuh. Agar kalian dapat mengambil sifat-sifat yang tertanam
di dalam sifat Nabi Nuh alaihi salam. Dan kalian tahu kejadian-kejadian yang dirasakan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Nabi Nuh diberikan amanah, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Pak Alfi, aku nggak ngerti. Maksudnya apa sih, Pak? Nabi Nuh sama kayak kita manusia. Nabi Nuh dapat tugas khusus dari Allah. Ya Nuh, kamu ajak manusia yang lain. Karena mereka belum mengenal Tuhan. Belum mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala, masih mengenal Tuhannya itu patung-patung, batu-batu, angin. Belum mengenal Allah. Maka Nabi Nuh ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak, ayo beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan kita makan. Dialah Allah pemilik bumi dan langit. Dialah Allah yang menguasai segala sesuatu. Ajak mereka, ya Nuh, untuk beriman kepadaku. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Nuh mengajak manusia untuk beriman kepada Allah tidak gampang, tidak mudah. Seringkali terjadi penolakan. Gak mau. Tidak. Banyak penolakan. Banyak cemoohan. Apa sih Nabi Nuh? Kan kita sudah punya Tuhan. Tuhan kamu apa? Padahal Nabi Nuh mengajak untuk mereka beriman agar sama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada suatu hari Nabi Nuh dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Nuh, ayo buat perahu besar di pemukiman yang padat penduduk, yang jauh dari laut, jauh dari sumber air yang memungkinkan air itu meluap sangat besar kayak banjir, kayak tsunami gitu, hujan badai. Pokoknya nggak mungkin terjadi di pemukiman itu, di wilayah itu. Tapi Nabi Nuh mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, ya Nuh, buat perahu yang besar. Karena Nabi Nuh sami'na wa ata'na, dengar dan taat, maka Nabi Nuh membuat perahu besar. Ternyata murid-murid MI Al-Muhajirin, Nabi Nuh juga mendapat ejekan dan cemoohan. Lihat deh, aneh sekali Nuh itu. Buat apa di di tengah-tengah pemukiman yang padat penduduk ini, yang jauh dari laut? Ngapain buat perahu besar? Buat apa? Gila nih. Maaf ya. Nih kayaknya sakit nih Nabi Nuh nih. Masa buat perahu? Emang mau ada badai? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan badai, menurunkan azab berupa hujan yang besar yang terus-menerus turun hingga menggenangi pemukiman tersebut sampai seperti lautan luas. Badai itu, musibah itu diturunkan Allah untuk manusia yang tidak mau ikut ajakan Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh memasukkan orang yang sudah beriman ke dalam perahu itu, memasukkan binatang-binatang, memasukkan yang sudah beriman kepada Allah. Masya Allah. Pak Alfi ingin balik sedikit ke cerita awal. Bayangin kalau Nabi Nuh tidak memiliki sifat penyabar, tidak memiliki kesabaran yang sangat kuat, maka ketika diledekin, dicemooh, dibilangin perkataan yang gak baik, gila,
sakit, kemudian aneh-aneh aja, masa buat perahu besar. Kalau Nabi Nuh tidak sabar, maka Nabi Nuh bisa jadi nih berpikir gini, oh iya ya, ngapain ya. Tapi Nabi Nuh beriman kepada Allah, mengikuti perintah Allah, maka dibuatlah perahu besar, bahtera, untuk mengarungi samudra yang airnya itu diturunkan Allah untuk mengazab orang-orang yang tidak beriman. Dalam kisah ini, kita semua, Pak Alfi, kalian, murid-murid MI Ibtidaiyah, Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin, mengambil pelajaran bahwa harus memiliki sifat penyabar, harus memiliki kesabaran yang kuat, karena sudah dicontohkan sama kisah Nabi Nuh ini. Kemudian, ya tadi ya, Nabi Nuh dikenal orang yang penyabar. Kemudian kesabarannya sangat kuat. Itulah. Oleh karena itu, Pak Alfi ingin menguji kesabaran kalian. Sudah mendengar nih kisah Nabi Nuh yang sosoknya penyabar dan memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Sekarang kalian Pak Alfi berikan tugas. Kerjakan halaman 27 yang soalnya berisi tentang kisah Nabi Nuh. Bagi kalian yang mendengarkan dari awal, insya Allah dapat mengerjakan dengan baik. Silakan dikerjakan. Ya, sekarang tidak cukup mengerjakan soal saja yang ada di buku. Silahkan maju satu-satu. Pak Alfi sudah siapkan hadiah bagi siapa saja yang berani maju dan menceritakan ulang kisah Nabi Nuh yang sama-sama sudah kita dengarkan dari awal sampai akhir. Sekarang kita berikan kesempatan murid-murid hebat MI Al-Muhajirin untuk maju ke depan kelas, didengarkan oleh teman-temannya menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, boleh satu-satu, boleh per kelompok. Baik. Tiba saatnya kita berpisah. Kayaknya nggak mau berpisah nih Pak Alfi. Kalau sudah mendengarkan kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah Nabi. Karena pelajarannya banyak banget yang kita ambil. Ya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita dapat belajar kembali, menggali kisah-kisah Nabi yang lain yang tentu sangat banyak dan bisa diambil pelajarannya buat kehidupan kita. Di akhir, pesan dari Pak Alfi adalah, jadilah penyabar. Tambahkanlah kesabaran kalian. Kalian tidak ditugaskan Allah untuk mengajak teman kalian beriman. Karena alhamdulillah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin sudah beragama Islam semua, sudah beriman semua. Tapi kita akan diuji dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dikasih uang jajan sedikit maunya banyak. Setelah ini kita harus sabar di kondisi apapun. Pulang ke rumah nggak ada makan, kita sabar. Karena bunda lagi mengurusi adik kita, lagi repot ya. Mudah-mudahan kesabaran, sifat penyabar dapat kita tanamkan di diri kita. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan suratul asr. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahaladzim. 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 Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.